Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Yuk kita baca. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Eda ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 60-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun. Ya, sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, sekarang yuk kita kita jawab ya pertanyaan berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Perhatikan nomor 1. Mengapa hari ini merupakan
hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan, ya. Oke, mengapa nak? Ya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Oke, sekarang nomor 2. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa nak jawabannya? Ya, yaitu dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk usaha ya dari tiap negara ya. Oke, perhatikan nomor selanjutnya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Apa nak? Iya betul, yaitu pengetahuan Edo bertambah tentang apa? Makan makanan khas dari setiap negara ASEAN ya. Oke, lanjut. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Kira-kira apa sayang? Ya, Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, lanjutnya ayo apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Apa nak? Jawabannya? Ya, Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini sekarang. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Ya, mengapa? Apa kira-kira jawabannya, nak? Ya, yaitu mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenangan ya. Oke, yang terakhir nih, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Apa nak? Pertama apa? Ya, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN yaitu untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Kemudian yang kedua apa? Dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN ya. Dan yang ketiga apa nak? Iya, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri ya. Oke, lanjut nak. Nah, tahukah kamu ya bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Nana, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ya, perhatikan ya. Nah, anak-anak, perhatikan. Di sini ada gambar beberapa magnet ya. Ada magnet batang. Ini utara, ini selatannya ya, kutubnya. Kemudian ada magnet silinder. Ada magnet apa nih? Jarum. Ada magnet ladam dan magnet lingkaran ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita coba jawab pertanyaannya. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet?
Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Oke. Nomor 2. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jenis-jenisnya, Nak, apa saja yang kamu ketahui? Nah, ada magnet alam dan magnet buatan, ya. Oke, lanjut. Apa arti simbol U ya dan S yang terdapat pada magnet? Ya. Arti simbol U itu artinya utara, ya, yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub utara selatan magnet. Lanjut, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet, ya. Nah, magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok, ya. Oke. Kemudian magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum berbentuk jarum, ya, yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Kemudian kalau magnet ladam berbentuk seperti huruf U, ya. Jadi merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Sedangkan magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, Nak, ya. Oke, lanjut. Ya, tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani ya yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, ya, singkatan dari north yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan, singkatan dari south yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, yaitu ladam, ya, seperti ladam dan jarum. Pada bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut, ya. Nah, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran, ya. Oke, perhatikan. Nah, di situ ada formulir pendaftaran, ya. Perhatikan, nih. Formulir pendaftaran untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Ada identitas diri, ya, lengkap dengan nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada harus menulis jenis lomba yang akan diikuti, ditulis, ya, dan tanda tangan, ya. Kemudian ada formulir lainnya, yaitu formulir B. Itu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, ya. Di situ ada tulisan identitas diri juga, yaitu yang diisinya nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa, ya. Dan yang kedua jenis eskul yang diikuti, ya. Ada pilihan 1, pilihan 2, kemudian tanda tangan. Oke, anak-anak, lanjut. Perhatikan, kita jawab pertanyaannya, ya. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa saja yang temukan tadi? Ada judul formulir, ya kan? Kemudian ada kolom pengisian identitas diri. Ada kolom pengisian minat peserta, ya kan? Ada kolom untuk tanda tangan dan catatan tambahan. Oke. Lanjut.
Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa perbedaannya, Nak? Ya, yaitu perbedaannya pada tujuan formulir ya. Apa sih tujuan dari formulir A? Nah, tujuan dari formulir A yaitu untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan untuk formulir B ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengikuti menjadi apa? Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, lanjut. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Mengapa, Nak? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan ya. Oke, lanjut. Kapan kita mengisi formulir? Ya, kita mengisi formulir itu ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau ketika kita akan menjadi anggota suatu organisasi ya. Lanjut. Ya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya, ya. Oke, anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.